Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami di sini akan memaparkan terkait dengan biografi tokoh milenial nasionalis. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebagai peserta Latsar CPNS 2021. Pertama, saya Linda Siti Zainab SPD, kemudian Parukmana SPD, dan Bu Elis Marliah SPD. Kami bertiga sepakat untuk menjadikan Muhammad Ridwan Kamil sebagai tokoh milenial nasionalis. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Ridwan Kamil ST.MPD. Beliau lahir di Bandung 4 Oktober 1971. Riwayat pendidikan Pak Ridwan Kamil diawali dengan masa SD yaitu di SDN Banjarsari 3 Bandung pada tahun 1978 sampai 1984. Kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri 2 Bandung tahun 1984 sampai 1987. SMA yaitu di SMA Negeri 3 Bandung pada tahun 1987 sampai 1990. Kemudian beliau menghabiskan bangku kuliahnya pada S1-nya yaitu di Teknik Arsitektur ITB pada tahun 1990 sampai 1995. S2-nya sebagai Master of Urban Design University of California Berkeley di AS atau Amerika Serikat pada tahun 1998 sampai 2001. Kemudian beliau meraih gelar Dr. Honoris Causa di Dong-A University pada tahun 2019. Adapun jenjang karir yang beliau lalui, pertama yaitu di dunia arsitek, yang kedua menjadi dosen Institut Teknologi Bandung ITB, wali kota Bandung periode 2013 sampai 2018, dan hari ini sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018 sampai 2023. Sebagai seorang profesional di bidang arsitektur, karya Ridwan Kamil cukup mentereng dan bahkan diakui dunia. Karya-karya beliau di bidang arsitektur mendapatkan banyak penghargaan. Sebut saja Masjid Al-Irsyad yang terletak di Kota Baru Parahyangan, yang menyabet penghargaan The Best 5 World Building of the Year 2011. Rumah Boto yang merupakan kediaman Ridwan Kamil dan keluarga pada 2009 meraih Green Design Award dari Asia Building Construction Information dan berhasil menyingkirkan rumah-rumah future art lainnya dari berbagai negara di Asia seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan lainnya. Karya beliau tidak hanya di dalam negeri. Sebut saja Ningbo Newton yang ada di Tiongkok yang dirancang Ridwan Kamil pada tahun 2002 dan selesai dibangun tahun 2016. Juga ada Beijing Finance Street yang didesain dari tahun 2003 dan selesai pada tahun 2008. Di tempat ini tersedia ruang terbuka hijau dan area parkirnya tidak terlihat dari permukaan. Ridwan Kamil beralasan ingin mengubah kota Beijing menjadi lebih manusiawi. Juga ada Marina Bay di Singapura dengan bangunan hotel yang terdapat kapal pesiar di puncaknya dan masih banyak karya-karya lainnya. Pada tahun 2013, beliau terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wali kota berpasangan dengan Mang Oded Muhammad Daniel yang sekarang menjadi wali kota Bandung. Kala itu, pasangan Ridwan Kamil Oded berhasil mengalahkan 7 pasang calon lainnya di Pilwalkot Bandung. Gebrakan-gebrakan beliau sebagai wali kota sangat disenangi oleh masyarakat dan membuat namanya semakin populer, bahkan di seluruh Indonesia. Di antara kebijakan beliau ketika menjabat sebagai wali kota, misalnya agenda mingguan, mulai dari Senin gratis Damri, Rebo Nyunda, Kamis Inggris, sampai Braga Kulinari Night. Banyak tawaran politik yang kemudian berdatangan ketika beliau menjabat sebagai wali kota, tetapi komitmen beliau untuk menuntaskan tugas sampai akhir periode cukup membuat citra politiknya semakin positif. Tak heran, pada 2018, nama Ridwan Kamil menjadi rebutan banyak partai di bursa pemilihan Gubernur Jawa Barat. Akhirnya, berpasangan dengan UU Ruzanul Ulum yang populer di wilayah Priangan Timur merupakan strategi politik yang jitu, hingga akhirnya pasangan ini sekarang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat sampai 2023 mendatang. Selain sebagai arsitek dan politikus, karya dan dedikasi beliau untuk bangsa Indonesia juga cukup banyak. Sebut saja batik Ridwan Kamil yang sampai dipakai personil boyband Korea Super Junior. Kedekatan beliau dengan kaum muda milenial juga sangat baik. Aktif di media sosial Instagram dengan 14 juta pengikut dan selalu in dengan isu-isu anak muda, serta menanggapi berbagai sikap netizen dunia maya dengan elegan, seperti ketika kritik masker dagu dengan meniru gaya Habib dan semacamnya membuat kami sepakat mengulas biografi beliau sebagai tokoh milenial nasionalis. Nilai-nilai nasionalis yang ada pada diri beliau sesuai indikator yang kami pelajari dari Latsar CPNS seperti religius, mencintai tanah air, persatuan dan kesatuan, serta tolong-menolong dapat diamati dari peran-peran beliau baik sebagai pejabat publik ataupun sebagai individu. Lebih jelasnya, peran-peran tersebut akan dipaparkan oleh Ibu Elis Marliah. Nilai persatuan dan kesatuan. Beliau memimpin kegiatan deklarasi Bandung untuk NKRI di Stadion Bandung Siliwangi dengan tujuan untuk menguatkan pentingnya ketaatan dan kesetiaan untuk Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Isi deklarasi ini menghasilkan 5 janji warga kota Bandung.
mencintai tanah air. Pada nilai ini, beliau sukseskan bangga akan produk buatan Indonesia. Selain itu, beliau dinobatkan menjadi duta UMKM di Jawa Barat, serta beliau meluncurkan program petani milenial di Jawa Barat dan di Indonesia. Tolong menolong. Beliau membuat terobosan antara Basnas Provinsi Jawa Barat dengan Jabar Quick Response yang bertujuan untuk percepatan respon dalam penanganan pendistribusian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, beliau meluncurkan marketplace Borondong.id sebagai wadah para UMKM dan meminta ASN untuk belanja di sana. Yang terakhir, nilai religius. Bapak Ridwan Kamil banyak membangun masjid-masjid yang diantaranya Masjid Al-Irsyad, Masjid 99 Kubah, Masjid Al-Azhar, dan lain sebagainya. Beliau juga membuat program maghrib mengaji yang dilaksanakan dari maghrib sampai isya yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat, serta program Sadesa yaitu Satu Desa Satu Hafiz yang bertujuan untuk memberantas buta huruf Al-Quran di Jawa Barat. Ada banyak prestasi lainnya yang Kang Emil dapatkan, diantaranya beliau dinobatkan sebagai 50 pemimpin terbaik dunia pada tahun 2018. Kemudian pemenang Gubernur Award dalam bidang ekonomi pada tahun 2010 dan juara internasional competition Kunming Tech Park pada tahun 2005.